semangat ya. Ya semoga mood kita juga semangat seperti gurunya Pak Novi. Ya sebelum Pak Novi melakukan pembelajaran pada kelas 11 TB SMC, di sini saya mendapatkan tugas dari kegiatan guru penggerak, yaitu untuk melakukan praobservasi kepada Pak Novi sebagai guru mata pelajaran. Yaitu yang pertama, untuk tujuan pembelajaran yang ingin Pak Novi kembangkan nanti di kelas 11 TB SMC bagaimana ya? Terima kasih Pak. Untuk pembelajarannya nanti di kelas TB SMC itu kan materinya tentang tokoh-tokoh pembaharuan modern di dalam agama Islam. Nah, untuk tujuan pembelajarannya nanti yang ingin saya capai itu adalah siswa setelah melakukan diskusi kelompok itu siswa dapat mempresentasikan hasil diskusinya, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu setelah diskusi kelompok itu saya harap peserta didik mampu memahami biografi tokoh-tokoh pembaharu Islam abad modern. Jadi kurang lebih ada dua tujuan pembelajaran. Jadi yang paling utama itu tujuannya diskusi kelompok, jadi murid itu aktif dan saling kolaborasi dengan sama teman ya. Ya betul. Ya untuk nomor 2, area pengembangan yang tidak dicapai itu seperti apa Pak? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu yang pertama tentu adalah tanggung jawab, kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan berkomunikasi, selanjutnya adalah percaya dirinya, dan yang terakhir adalah tentang kerjasama. Ya luar biasa yang tidak dicapai oleh Pak Novi kepada guru kita. Lalu untuk skenario pembelajarannya nanti bagaimana Pak? Untuk skenario pembelajaran nanti adalah pembelajaran yang menyenangkan, nyaman dan juga menyenangkan bagi peserta didik. Ya luar biasa. Jadi murid biar bisa nyaman dan menyenangkan ya Pak ya. Betul. Lalu untuk yang terakhir, strategi yang Pak Novi persiapkan itu seperti apa Pak? Untuk strateginya nanti pertama tentu saya nanti akan mengadakan semacam pemetaan dulu. Pemetaan kaitannya dengan minat dan juga kebutuhan peserta didik. Jadi diagnosis awal dulu. Yang selanjutnya nanti saya juga akan menggunakan pembelajaran diskusi kelompok. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi diagnosis awal, kemudian nanti melaksanakan kegiatan kelompok ya. Ya itu Pak Novi kegiatan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siap pagi. Selamat pagi. Siap pagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, anak-anak sekalian, bertemu kembali pada Mapel PAI. Pada pekan ini kita akan belajar tentang peradaban Islam. Lebih spesifik lagi, kita nanti akan belajar tentang tokoh-tokoh peradaban Islam pada masa modern. Oleh karena itu, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu seperti biasa, membaca suratul Fatihah dan doa belajar. Biridhanillahi syafaati Rasulillah ala hadiniyati sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
sudah cemberut, berarti nanti materinya pasti akan susah untuk masuk. Makanya harus dibikin senang terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Oke, kita akan membuat kesepakatan kelas dulu sebelum memulai pembelajaran. Ada kesepakatan kelas yang harus kita pahami dan kita laksanakan bersama. Yang pertama, satu, tidak bermain HP. Jadi silahkan nanti ketika saya tidak menginstruksikan untuk menggunakan HP dalam pembelajaran, silahkan nanti HP-nya juga diletakkan. Gitu ya. Nah, yang kedua, hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu itu maksudnya adalah kaitannya dengan disiplin waktu. Kita datang tepat waktu, nanti istirahatnya juga tepat waktu, kemudian masuk lagi juga tepat waktu. Yang selanjutnya, aktif dalam pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, nanti kita akan berdiskusi. Jadi nanti silahkan kalian aktif dalam kelompoknya, kemudian kontribusinya juga aktif. Kalau nanti browsing atau mencari materi juga aktif, gitu ya. Yang selanjutnya mengerjakan tugas dengan baik. Karena nanti ada diskusi, maka nanti ada tugasnya. Tugasnya kelompok. Silakan nanti kalian kerjakan dengan baik. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Bisa dilaksanakan? Oke, kita lanjut ya. Kompetensi dasarnya perlu saya sampaikan. Ada kompetensi dasar atau kemampuan minimal yang harus kita kita pahami dan kemudian harus kita laksanakan. Yang pertama kaitannya dengan ini, bersikap rukun dan juga kompetitif dalam implementasi dari nilai-nilai sejarah peradaban Islam. Yang kedua, nanti kita akan menyajikan prinsip-prinsip perkembangan peradaban Islam pada masa modern. Yang selanjutnya, nanti ada menyajikan prinsip pembaruan yang sesuai dengan perkembangan peradaban Islam masa modern. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yang ingin dicapai adalah satu, nanti akan mendeskripsikan perkembangan Islam pada masa modern. Yang kedua, nanti akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemundurannya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan faktor yang mempengaruhi kebangkitan Islam. Yang keempat, menjelaskan hikmah dari perkembangan Islam pada masa modern. Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah menampilkan sikap semangat dalam menumbuh kembangkan ilmu, pengetahuan dan juga kerja keras sebagai implementasi dari semangat umat Islam pada masa modern. Kita lanjut. Oke, sebelum memasuki materi baru, kita mengingat kembali, merefleksi kembali bagaimana pemahaman kalian terkait dengan materi minggu lalu. Silahkan HP-nya dikeluarkan dulu. Kemudian silahkan kalian ketik ini SID yang ini. Kalian browsing SID ini 1i. Kalian ketik dulu 1i. Tak pandu s.id/ langsung aja s.id/ biasanya kalau nggak perlu pakai http. s.id/ 1i. Ini 1i ya, i-nya i besar ya, bukan i kecil. 1i besar, L besar, G besar, dan ini tuh O kecil. Ada yang bisa mengakses? Sudah bisa diakses? Bisa? Kalau bisa nanti 1 I besar, L besar, G besar, O kecil. Nah, nanti kalau bisa, nanti tampilannya akan seperti ini. Di HP itu tampilannya seperti ini. Kelihatan nggak? Warnanya orange. Ada 4 pertanyaan. Nanti tak kasih tahu instruksinya. Caranya bagaimana? Sudah muncul semuanya seperti ini tampilannya orange. Ada tulisannya mari belajar bersama. Kalau masih susah, nanti kalian minta linknya dari teman terus suruh nge-share lewat WA. Kalau kesulitan masuk, kalian copy linknya teman yang sudah bisa, terus di WA nanti. So ini bisa, nggak bisa. Atau ngopi salah satu terus masukkan grup. Nanti biar diklik bareng-bareng. 1i ini loh. Ya ini SID-nya 1i. I-nya besar, L-nya besar, G-nya besar, O-nya kecil.
Bisa? Bisa. Harusnya bisa, ini sudah ada yang bisa. Bisa? Oke. Kalau bisa, sudah ya, berarti tak masuk ke sini ya. Oke, kalau bisa, nanti silahkan kalian tinggal ada 4. 1, 2, 3, 4. Caranya bagaimana? Caranya kalian klik di komennya. Klik di komennya, misalnya ini, apa yang kalian ingat tentang riba? Klik saja di komennya, terus kalian jawab, riba itu yang seperti apa? Sesuai dengan apa yang kalian pahami dan kalian ingat. Begitu juga dengan yang kolom sebelah ini. Apa yang kalian pahami tentang syirka? Apa yang kalian ingat tentang khiyar? Kemudian yang terakhir, apa sih jual beli itu? Komennya diklik, terus nanti kalian tulis, terus dikirim. Bisa loh? Oke, bisa. Ini bisa loh. Oke, bisa. Bisa. Bisa loh? Oke. Silakan ditulis dulu apa yang kalian pahami, merefleksikan materi pekan lalu. 3 menit saja saya kira sudah cukup. Silakan ditulis dulu. Maksudnya nggak bisa? Bisa ya. Kalau ini belum muncul, intinya belum muncul, kemungkinan sinyal. Kalau pertanyaan ini belum muncul, berarti sinyal. Nah, ini sudah ada yang menulis ini. Apa yang kalian ingat tentang riba? Penambahan ya. Terus ini tambahan nilai. Ini sudah ada 3 sudah masuk. Ini sudah masuk ya. Ya, ya ini penambahan ya. Dan seterusnya. Yang belum bisa langsung komen ya. Yang belum silakan komen. Pendek-pendek saja. Yang belum bisa komen, yang sudah bisa ke selanjutnya. Apa yang kalian pahami tentang syirka? Apa yang kalian ingat tentang khiyar? Kemudian yang terakhir, apa sih jual beli itu? Seperti itu. Jadi materi ini tentang praktek ekonomi Islam. Jadi minggu lalu kita belajar tentang praktek ekonomi Islam. Di dalamnya ada jual beli, kemudian ada khiyar, kemudian ada syirka, kemudian ada tentang riba. Ditulis dulu. Ini sudah ada yang menjawab. Apa yang kalian pahami tentang syirka? Akad kerjasama, akad kerjasama, ya betul. Ya. Berarti khiyar. Sekarang khiyar. Hak memilih, ya melanjutkan atau membatalkan. Oke, betul ya. Hak memilih, betul. Ya, memilih ya. Jual beli, perjanjian tukar menukar, betul ya. Ya, ya perjanjian, jual beli ya, sistemnya tukar menukar ya, jual beli gitu, oke. Oke, sudah cukup ya. Yang belum kita lanjutkan nanti, ini sudah cukup dulu. Kita bahas bareng. Kemarin kita belajar tentang riba. Riba itu poin utamanya adalah tentang penambahan. Misalnya apa? Misalnya begini. Misalnya kalian pinjam uang 1 juta. Harusnya itu kan mengembalikan juga 1 juta loh. Atau misalnya dicicil 10 kali, berarti kan 100 ribu loh.
modal. Ame buka bengkel. Bengkelnya cilik-cilikan, tambal ban, gitu. Kan butuh modal, minimal kan 200.000, gitu. Untuk membeli alat-alatnya. Sedangkan kalian tidak punya modal. Kalian bisa bekerja sama dengan orang lain. Bahasa kerennya investor-investor. Yang kemudian dia itu apa? Dia itu invest uang kepada kamu. Invest uang, dan nanti kamu yang mengelolanya. Pembagian hasilnya bagaimana? Pembagian hasilnya ya sesuai dengan kesepakatan. Bisa 50-50%, atau 40-60%, atau 30-70%. Begitu. Jadi intinya adalah kerjasama. Gitu ya? Sampai sini bisa dipahami? Yang selanjutnya tentang khiyar. Khiyar itu adalah hak milih untuk melanjutkan atau tidak. Seringkali kita itu kalau membeli barang, gitu, kita itu kan ngecek barangnya dulu loh. Apakah sesuai dengan deskripsi atau tidak? Apakah sesuai dengan spesifikasi yang diomongnya atau tidak? Baru setelah itu, kalau kita cocok, kita bisa melanjutkan membeli atau tidak. Nah, misalnya adalah kita COD barang, gitu, atau apapun itu, misalnya tidak cocok dengan deskripsinya, nah kita membatalkan namanya khiyar. Istilahnya dalam agama kita itu adalah khiyar. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya yang paling mudah dan yang paling kuno transaksi jual beli adalah ini, tukar menukar barang. Kalau dulu pakainya barter, kemudian ada mata uang, dan sampai sekarang ada mata uang digital dan lewatnya marketplace. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Refleksi materi sudah. Yang selanjutnya kita akan bermain puzzle. Kita nanti akan bermain puzzle. Caranya bagaimana? Nanti saya sudah siapkan puzzle-nya. Puzzle-nya adalah tentang tokoh. Ini ada gambar tokoh ya. Ini ada gambar tokoh dua. Ini ada gambar tokoh dua. Nanti kalian dari depan sini ya, maju ke depan. Kemudian ini ada mouse-nya, Kemudian kalian geser klik kiri biasa. Ini ya, kita lihat. Ini klik kiri, geret biasa. Nah ini, nah gini. Digeser seperti ini. Cuma satu kali gerakan ya. Misalnya saya ini ya, misalnya ini geser ke sini. Terus berikutnya lanjut sebelahnya geser seperti ini. Sampai kemudian jadi seperti ini. Bisa kita mulai ya? Oke, silahkan dari sini dulu. Yuk, digeser. Oke, digeser silahkan. Sasae, digeser. Digeser. Oke, diklik, geser seret sasae. Sesuai dengan apa yang kalian pahami. Nah, begitu toh. Tidak mungkin sekali langsung jadi, nggak mungkin. Makanya butuh bertahap. Nah, yang tengah-tengah itu di pinggir geser. Ya toh, nanti tinggal yang lain tinggal ngarah-ngarah. Kan ini ban yang menumpuk loh ini. Terus geser sini. Ya. Sampai selesai. Gambarnya nanti harus seperti ini. Nah, yang paling enak yang pojok-pojok. Nah, ini yang pojoknya belum ada, tapi belum. Pojoknya kan ini. Nah, ini. Nah, saya. Guys, oke, sip. Sudah lumayan toh. Ini sudah lumayan. Yang pojok ini, pojok sini, gampang ini pojok ini. Ini loh, ini pojok ini. Nah, ya selesai rapopo, digeser-geser, wes. Cuma satu kali, nanti kalian satu puzzle-nya digeser. Jatahnya cuma satu puzzle terus digeser. Jatahnya satu puzzle terus digeser. Yang ini. Kumpul. Ya, wes. Lumayan kita geser sini, ini kumpul ini geser ini, kumpul. Atau ini yang tengah ini kuping. Ini kupingnya bisa digeser dulu.
kontrolnya. Iki sing tengah iki digeser sik, iki sing numpuk ini oke sing numpuk. Oh, wes. Ya. Lanjut sampai putar terus sampai nanti jadi. Sampai nanti jadi. Geseran saya piye. Ya, ngeri ora apa-apa. Ya, wes, ora apa-apa. Ya. Ini kok harusnya di sini, ini digeser sama saya ke sini. Ya, wes. Beneran kok. Ya. Terus lanjut. Nanti juga dari ke depan lagi. Sudah sampai belakang, ke depan lagi terus begitu. Geser. Nah. Wes, kamu ini. Geser. Nah, kan kita lawe, kita lagi. Ini berarti kita cukup ya. Ini berarti digeser gitu di tengah. Tapi numpuk itu tadi. Tapi digeser deh. Jadi kepalanya ini. Nah, ya yang ini kita lagi sini, Iki kok kita lagi strap, iki kok kita lagi strap, iki kita lagi strap, iki kita lagi strap. Kita ini. Yes, kita tahu. Kerjasama apa meneh? Logika apa meneh? Kesabaran terus apa meneh?
dasar nggak? Betul. Nah, nek saya pribadi kaitannya dengan ini apa? Nek saya pribadi itu adalah tentang proses. Segala sesuatu itu tidak mungkin langsung instan. Ya, nggak mungkin. Pasti butuh proses. Ketika kalian mau menggali mimpi, misalnya kalian pengen kerjanya nih gon Astra, grup AHM, ABM, terus SOA dan seterusnya. Atau pengen kerja di pertambangan, Pama, Buma, terus apa nih? Banyak lagi. Kemudian misalnya kalian pengen kuliah, UNS, UNJ, UGM dan seterusnya banyak banget. Atau misalnya kalian pengen ke Jepang, magang ke Jepang, bisa lewat PT Jaya dan seterusnya. Nah, ketika kalian mau menggapai mimpi seperti ini sesuai dengan impian kalian, berarti kalian harus menyusunnya. Nah, kalian hadir di sini, sekolah di sini ya dalam rangka menyusun puzzle impianmu. Jadi kamu hadir hari ini di sekolah ini, kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu dalam rangka menyusun puzzle-nya ini. Supaya apa? Supaya impianmu sing ngene bisa terwujud. Dan proses itu tidak mungkin cepat, harus pelan-pelan. Tapi ada progresnya. Oh, kudurono sampai kemudian jadi seperti ini ya. Gitu ya? Nah, sekarang kita ini lihat gambarnya. Ini gambarnya familiar nggak? Ini ada simbolnya. Siapa ini ya? Ini itu adalah pendiri organisasi ormas Islam terbesar di Indonesia. Ada Nahdlatul Ulama dan ada Muhammadiyah. Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Yang ini beliau itu adalah pendiri NU. Yang ini beliau ini adalah pendiri Muhammadiyah. Nah, mereka itu adalah teman. Ya, kalau namanya ini adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi ya, ini itu dari Jawa Timur. Kalau yang ini itu Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Jogja. Gitu ya? Oke. Nah, kaitannya dengan materi kita hari ini juga akan belajar tokoh pembaharu Islam, tetapi tidak di Indonesia. Kita nanti akan mempelajari tokoh-tokoh pembaharu Islam peradaban modern, tapi dari Timur Tengah. Seperti apa? Nah, kita bermain puzzle satu kali lagi. Puzzle-nya ini. Nah, itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi satu kali lagi. Mau tadi sampai ke sana, oke. Nah, ini. Boleh. Oh. Ya. Ini ya, contohnya ini. Kita begini. Nah, ini pojok sini lagi, pojok. Ini sih tak ini yang tadi. Ini pojok ini. Nah, ini tak lagi wes kita. Oke, kita lanjut. Ini itu adalah tokoh pembaharu Islam dari Timur Tengah. Oke. Lanjut, kita lanjut. Nah, ini sudah ada wajahnya. Nanti lihatnya di sini. Oke, geser dulu. Oke, lanjut. Nah, yang geser. Nah, klik mana? Ya sini Pak. Berarti itu numpuk enggak apa-apa. Numpuk enggak apa-apa. Nanti bisa digeser lagi. Oke, nah. Kali dua. Oke, lanjut. Geser. Nah, semuanya.
Geser apa ya wes geser. Sing tengah iki lho, sing tengah tadi geser. Nah, kuwi pas. Oh, wis ya. Ketutupan lagi, ini ketutupan silakan gesernya. Dapatnya tuh. Dia enggak bisa. Wes, dulu dewe pojok gampang. Sip. Boleh. Sip, ya. Wes, ketok lan tengahe. Iki rada budhet kene, kita rada budhet kene kata iki, rada budhet. 3 langkah, 5 langkah cukup iki. Wes, oke, sip. Nih. Iki harus digeser nanti, apa iki geser nanti, geser ini. Ya, iya, oke sih. Lagi ya, ujung-ujungnya lagi. Pelanggannya tadi udah ini. Terus, dan nah, ini numpuk wes. Satu langkah, jadi kalian 3 langkah ini wes cukup. Iki ya PR iki, mosok ngene dulu. Oke, ya terus nih yuk lanjut. Lanjut. Lanjut ini ini. Nah, satu lah ini kan tutup aja. Satu langkah lagi. Yang ini loh, geser ini loh. Yang ini geser. Cici ini. Nah ini kan kumpul-kumpul ini. Berarti dulu ya apa-apa. Ya. Cici ini dulu. Beling, jangan. Dulu deh. Nah, wes satu lagi. Nah, wes. Oke, tepuk tangan. Nah, ini adalah salah satu tokoh pembaru Islam di Afghanistan tepatnya. Jadi ya, namanya Jamaluddin Al-Afghani. Pembaru Islam itu ya sama, jadi pemikirannya. Kalau kita misalnya mengenal R.A. Kartini, ya toh, itu kan salah satu tokoh inspiratif wanita, Mas. Kenapa kemudian diabadikan? Karena pemikirannya. Jadi, kenapa kita perlu mempelajari tokoh ini? Karena pemikirannya. Pemikirannya itu out of the box. Nah, misalnya Kartini dulu itu kan memperjuangkan apa? Emansipasi wanita dan pendidikan bagi kaum wanita. Zaman dulu wanita belum boleh kemudian untuk mengenyam pendidikan, harus laki-laki. Makanya itu diperjuangkan. Gitu ya? Oke, kita lanjut ke Bali ke Serabi. Bermain puzzle sudah. Sekarang kita lanjut diskusi. Nah, silakan kalian bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang atau 4 anggota. Silakan bentuk dulu. Silakan kalian bentuk dulu. Berkumpul 3 orang berapa? Ya 3 orang atau 2 orang. Kalau misalnya nggak cukup ya nggak apa ya. Atau misalnya nggak cukup 2 orang ya nggak apa. 2 orang nggak apa. Semisal nggak cukup 2 orang ya nggak apa. Misalnya nggak cukup 2 orang ya nggak apa. Sudah? Oke. Oke, beberapa diskusi sudah saya sampaikan ya. Jadi nanti kalian diskusi, kemudian membuat biografi tokoh. Kalau di petunjuknya ini 2,
buatlah kelompok ini ya satu orang, kemudian buat geografi, terus kalian pilih satu dari 5 tokoh yang ada di sini. Bisa dipahami? Bisa? Kalau bisa, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Waktunya kurang lebih 30 menit dari sekarang. Misalnya kalian pilih Muhammad Ali Pasha. Nanti kalian cari nama lengkapnya, tempat tanggal lahirnya, tempat wafatnya, gambaran masa kecil atau pendidikannya secara umum ya. Kemudian pokok-pokok pemikirannya, kemudian karyanya, dan juga perilaku yang bisa kita teladani dari tokoh yang kalian pilih. Oke, silakan dimulai, waktunya dari sekarang. Kurang lebih 30 menit, yuk. Gitu ya, waktunya 30 menit dari sekarang. Oke, silakan. Ya, silakan, ya. Pilih satu tokoh. Mengerjakannya juga di lembaran ini ya. Mengerjakannya juga di lembaran ini. Tulis nanti anggota kelompoknya, nama lengkap dan nomor absen belakangnya. Terus nanti tulisnya di sini. Nanti gantian. Misalnya kalian mencari tentang karyanya apa saja, gambaran masa kecilnya seperti apa, gitu. Kalian tulis apa? Oke, bisa menggunakan HP-nya untuk browsing materinya. Oke, silakan. Ya. Oke, ya. Sudah belum ya? Browsing dulu. Gambarnya juga. Waktu diskusi sudah habis, sekarang waktunya kita presentasi kelompok. Disiapkan hasil diskusinya. Nanti kita akan presentasi, kita mulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan yang terakhir kelompok 4. Disiapkan dulu. Disiapkan lembar diskusinya. Kita nanti gantian untuk presentasi kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Kelompok 1 yang sini, ya, sini. Kelompok 1 di bawah, di sini aja beda sorot, beda silo. Sini yang ini 3 orang ya. Silakan yang lain memperhatikan dulu. Silakan untuk presentasi kelompoknya dari kelompok 1. Nanti setelah itu kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, sudah? Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Pertama, nama lengkap Muhammad bin Abdul Hasan bin Khairullah, lahir di Mesir tanggal 1849, tanggal wafatnya 11 Juli 1905. Gambarkan masa kecilnya pada masa kecil hingga masa banyak memulai pelajaran membaca. Kemudian menulis dan dua masa usia 12 tahun yang menghafal Al-Quran dalam bimbingan ayahnya. Ya. Pendidikannya pada tahun 1907 Muhammad Abduh menyelesaikan pendidikan di Al-Azhar dan mendapatkan gelar sebagai alim. Dia mulai mengajar pertama di Al-Azhar, kemudian di Al-Azhar Ulum dan juga di rumahnya sendiri. Oke, itu sudah. Dan cukup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan kelompok 2 dari kelompok 2. Kelompok 2 ini. Kelompok 2. Nah, ini
tadi kelompok 1 diskusinya tentang tokohnya Muhammad Abduh. Seorang tokoh berpengaruh dari Mesir. Oke, silakan dibuka terus presentasi. Lali. Ya, pakai ini enggak pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tokoh Islam masa modern. Ya, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Ya. Nama lengkapnya yaitu Sayyid Muhammad bin Sabdar Al-Husain. Ya, terus tanggal wafatnya tanggal atau gambaran masa kecilnya atau tanggal lahir di provinsi Sunan Afghanistan 1838 wafat 9 Maret 1997. Gelar Sayyid padanya menunjukkan bahwa ia berasal dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ia dilahirkan pada tahun 1838 dengan dua versi tempat kelahiran. Ia dilahirkan menurut pengakuannya bahwa ia dilahirkan di Asadabad dekat kanan wilayah Kabul, Afghanistan. Menurut pendapat yang lain bahwa ia lahir di Asadabad dekat Hamdan, wilayah Persia. Al-Afghani mengaku orang Afghanistan untuk menyelamatkan diri dari kesewenang-wenangan penguasa Persia. Terus lanjut seperti apa? Atau pokok-pokok pikirannya, atau karyanya, atau perilaku yang bisa kita pelajari. Sudah? Pokok-pokok pikirannya. Yang memiliki pemikiran dalam menanggapi dominasi negara ia juga menyukai ide Islamisme, persatuan dunia Islam, memperbaiki kondisi politik dan sosial, serta menyebarkan pemahaman agama yang benar generasi muda. Terus? Oke, tutup. Dari kelompok 2 tutup. Sekian dari kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Kembali ke sini. Kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 2 tadi Jamaluddin Al-Afghani. Yang gambarnya kita jadikan puzzle tadi. Beliau adalah tokoh pembaharu pemikir dari Afghanistan. Oke, silakan dipresentasikan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami mengenai biografi Muhammad Ali Pasha. Oke, Ali Pasha. Ya, Ali Pasha, nama lengkapnya, tanggal lahirnya, wafatnya, masa kecilnya, nama pemikiran. lengkap dan tempat tanggal lahirnya. Muhammad Ali Pasha lahir 4 Maret 1769. Oke. Tempat Kafala, Yunani. Tanggal wafatnya 2 Agustus 1849. Ras Aidin Palase Alexandria, Mesir. Ya. Terus? Ya, kali hanya dalam keadaan keluarga zaman
saya tidak pernah mengatakan diri sebagai orang yang tidak dapat bahasa tulis. Ya. Terus apa lagi? Terus? Dia mendirikan lembaga Kementerian Pendidikan seperti irigasi lama, dan membuat irigasi baru serta dalam bidang militer Muhammad Ali mendirikan sebuah sekolah militer di Kairo. Ya. Terus kalian apa? Ya, yang telah memperbaiki irigasi lama dan membuat irigasi baru serta dalam bidang militer mendirikan sebuah sekolah militer di Kairo. Perilaku yang bisa kita pelajari adalah cakap dan gigi dalam bekerja. Oke, sudah? Oke, lanjut tutup dulu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Muhammad Al-Tasya lahirnya di Yunani, tapi dia besar dan berjuang berkontribusi di Mesir, terutama kaitannya dengan kemiliteran dan juga pendidikan. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 4. Yuk, monggo, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geser ke sini. Dari kelompok 4 yang membacakan biografi Jamaluddin Al-Afghani. Nama asli Jamaluddin Al-Afghani adalah Syahid Muhammad bin Safdar Al-Husain. Ia adalah putra dari Syahid Safdar yang lahir pada 1838 dan wafat pada tahun 1897. Jamaluddin Al-Afghani masih keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tanah kelahiran Jamaluddin Al-Afghani adalah Asadabad, Afghanistan. Tetapi sebagian peneliti sejarah meyakini bahwa ia lahir di Asadabad, Iran. Terlepas dari perbedaan asal-usulnya, yang pasti ia memegang peran penting dalam gerakan politik Islam modern. Ia dikenal luas di dunia Islam Sunni dan Syiah serta memiliki pengaruh yang besar karena perhatiannya terhadap kolonialisme bangsa-bangsa Barat dan absolutisme penguasa Muslim. Sejak kecil Jamaluddin telah mengakui berbagai cabang ilmu keagamaan seperti tafsir, hadis, tasawuf, dan filsafat Islam serta belajar bahasa Arab dan Persia. Ketika remaja, ia mulai belajar filsafat dan ilmu serta menurut Islam pelajaran Eropa modern dari tokoh-tokoh ulama seperti Syekh Murtado Ansori, Mullah Husain Al-Hamadi, Sayyid Ahmad Teherani, dan Sayyid Al-Budi. Kemudian ketika beranjak 18 tahun, ia mulai bertolak ke India lalu ke Mekah dan kembali ke Afghanistan. Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani setelah pergi ke Mekah untuk kedua kalinya, Jamaluddin mulai mencurahkan perhatian dan pemikirannya pada pembebasan dunia Islam dari penjajahan Barat. Nah, itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 4 terakhir, Jamaluddin Al-Afghani. Jadi itu tadi beberapa tokoh yang pemikirannya luar biasa, tentu tidak sesuai dengan zamannya. Kalau dulu itu belum ada emansipasi dan seterusnya, pendidikan belum merata. Nah, mereka itu sudah digagas pemikirannya seperti itu. Makanya dia dikatakan sebagai tokoh-tokoh pembaharu Islam pada masa modern, karena
pemikirannya membaharukan, mencerahkan pandangan Islam pada waktu itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kesimpulan. Nah, silahkan kalian pilih dulu tautannya, apa yang bisa kalian simpulkan, apa yang bisa kalian pahami dari aktivitas kita, pembelajaran kita hari ini. Silahkan ditulis dulu SID/1NV5. 1I besar, ini I besar ya. SID/1I N besar V5. 1I besar, N besar, V kecil, dan 5. Sudah ada yang bisa mengakses? Kalau bisa nanti gambarnya seperti ini kalau bisa. Sudah? Kalau bisa akses gambarnya nanti seperti ini. Warnanya coklat, terus ada tulisannya apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Sudah? Seperti biasa nanti tulisnya di komennya. Apa yang kalian pahami, apa yang kalian simpulkan, bisa simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian tulis, ketik di komennya. Bisa diakses? Oke, silahkan ditulis. Bisa ditulis, bisa diakses. Ya, silahkan ditulis. Apa yang bisa kalian pahami dari pembelajaran kita hari ini? Misalnya kalian belajar tentang Jamaluddin Al-Afghani, oh ternyata lahirnya seperti ini. Oh ternyata pemikirannya seperti ini. Tadi kalian belajar tentang Muhammad Ali Pasha. Oh ternyata Muhammad Ali Pasha itu seperti ini, pemikirannya seperti ini. Atau misalnya tadi kalian belajar tentang siapa pernah ya tadi? Ali Pasha sudah. Oh ini Muhammad Abduh. Ya, Muhammad Abduh. Seperti apa Muhammad Abduh itu? Silahkan tulis. Nah ini sudah ada. Oke. Yang bisa kalian, kita bisa mengerti bahwa pentingnya proses dan kerjasama baik dengan teman ataupun dengan siapapun. Oke. Apalagi ini. Ya. Waktunya 2 menit saja ya. Nah, baru 1 orang, yang lainnya segera menyusul. Silahkan, yuk. Silahkan menyusul. Ini belum. Kita lah. Mending ini ya, baca kita ya. Bekerja sama, oke. Selain itu apa? Yang kaitannya dengan tokoh. Apa? Kaitannya dengan tokoh. Apalagi mengenal, mempelajari serta ini. Ya cuma sehari-hari ya. Apalagi sifat yang ada setelah dari sifatnya teguh, baik dan berani. Oke.
Oke, lanjut. Apa lagi? Yang belum segera. Ya. Oke, saya kira sudah cukup ya. Ya, sudah banyak yang kalian sampaikan. Intinya memang begini. Setiap tokoh yang besar itu tidak lahir secara instan. Setiap tokoh yang besar itu tidak mungkin lahir secara instan. Mereka berproses juga sama. Jadi mulai dari Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Ali Pasha, kemudian Rosyid Hidayat dan juga Muhammad Abduh, itu mereka pasti berproses dari kecil. Mulai dari pendidikannya, belajar, sampai kemudian memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa mencerahkan. Nah, sama kalian juga bisa seperti itu. Yang penting kalian berproses terlebih dahulu. Itu saja, kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi ke pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan baca hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul selaku pengajar praktek dan Pak Novi selaku guru dan budaya negeri. Bagaimana kabarnya Pak Novi pada pagi hari ini? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah hari ini luar biasa, semangat, senang karena juga tadi habis ketemu dengan anak-anak. Jadi tetap semangat dan senang. Ya, alhamdulillah yang penting semangat Pak ya. Betul. Jadi kita pertemuan di tahapan ketiga. Tahapan pertama kemarin praobservasi, tahapan kedua observasi di kelas 11 TPSMC, dan tahapan ketiga ini pasca observasi. Nah, dari pertemuan kita pada pagi hari ini, harapan apa yang Pak Novi inginkan pada percakapan kita hari ini? Terima kasih Pak Dayat. Pada pertemuan kali ini saya punya harapan, saya berharap ada semacam sharing kaitannya dengan berbagi ilmu, khususnya juga terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Saya ingin sharing, mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan juga bagaimana kemudian cara memperbaikinya, seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi Pak Novi ingin sharing bagaimana pembelajaran yang lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Lalu dengan perasaan Pak Novi setelah pembelajaran kemarin bagaimana Pak perasaannya? Perasaannya setelah pembelajaran kemarin di TPSMC itu tentu saya senang, sangat bahagia karena pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Pembelajaran juga sudah lebih baik dari sebelumnya, dan juga anak-anak kemarin itu juga terlihat lebih antusias begitu dalam proses pembelajaran. Jadi Pak Novi merasa senang karena proses pembelajaran lancar, anak-anak juga antusias dan juga anak-anak aktif di diskusi kelompok ya. Nah, lalu untuk perbaikan yang Pak Novi lakukan nanti seperti apa perbaikan yang sudah tercapai kemudian yang ingin ditingkatkan lagi? Kaitannya dengan perbaikan terutama di kegiatan diskusi itu ada beberapa poin yang perlu saya perbaiki, terutama kaitannya dengan ternyata anak itu dari beberapa kelompok itu, satu kelompok itu kan terdiri dari beberapa anak. Nah, beberapa anak itu ada juga yang masih mereka itu tidak aktif dalam diskusi, tetapi mereka lebih bermain HP. Dengan pembelajaran, saya ingin berkolaborasi yang pertama tentu dengan rekan sejawat, terutama dengan mapel yang sama yaitu PAI. Saya ingin berkolaborasi, setidaknya ingin sharing bagaimana pembelajaran ataupun praktek baik yang yang minimal ya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin berkolaborasi dengan guru yang
berbeda mapel, terutama mereka yang sudah lolos napa niku sudah lulus CGP angkatan 7 kalau nggak salah, itu kan ada sharing-sharing, kemudian juga dengan pemangku kebijakan seperti dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum dan juga mungkin juga dengan kepala sekolah seperti itu. Ya. Ya mungkin itu, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Pak. Saya kira cukup gitu dulu. Ya, ini saya sedikit mereview dari percakapan kita atau hari ini bahwa Pak Novi sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun. Yang pertama itu, yang kedua Pak Novi ingin melakukan perbaikan, yaitu meningkatkan keaktifan siswa ya Pak ya untuk pembelajaran. Dan yang ketiga ingin berkolaborasi dengan pemangku kebijakan sekolah, dengan guru yang linier, guru PAI, dan juga dengan guru mapel lain ya Pak ya. Ya semoga rencana Pak Novi tersebut bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan semoga murid bisa semakin nyaman dan senang belajar di sekolah ini. Ya, itu Pak Novi, terima kasih atas waktunya. Kalau tidak saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.